Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Kak Salsa. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bagi yang belum berkenalan, perkenalkan nama Kakak Salsabila Prahyasari, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta, NPM 20141600349. Senang bertemu dengan kalian semua. Siap untuk belajar? Mari kita belajar. Pada kali ini kita akan belajar tentang konduktor dan isolator. Nah, ada yang tahu apa itu konduktor dan isolator? Mari kita pelajari lebih lanjut. Let's go! Tahukah kalian peristiwa yang melibatkan panas sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya api unggun pada kegiatan persami untuk menghangatkan badan anggota pramuka. Malam yang mulai ada sangat dingin menjadi terasa sangat panas. Dan dari manakah panas ini berasal? Panas berasal dari bahan bakar. Dalam hal ini terjadi perubahan kimia dari kayu bakar menjadi energi panas. Perubahan inilah merupakan salah satu contoh konduktor dalam kehidupan sehari-hari. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Panas bergerak dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Yang pertama ada konduktor. Konduktor adalah suatu benda atau zat yang memiliki sifat dapat menghantarkan panas. Konduktor memiliki daya hantar panas yang tinggi. Itulah mengapa konduktor dapat disebut sebagai penghantar panas yang baik. Nah, contoh konduktor itu apa saja? Yang pertama ada tembaga, yang kedua ada besi, yang ketiga ada aluminium, dan keempat ada emas. Yang kedua ada isolator. Isolator adalah suatu benda atau zat yang memiliki sifat tidak bisa menghantarkan panas dengan baik maupun dengan cepat. Ada pun contoh isolator, yang pertama ada kayu, yang kedua ada kertas, yang ketiga ada batu, dan yang keempat ada plastik. Pernahkah kalian melihat ibu kalian memasak atau membantu ibu kalian memasak? Nah, alat-alat yang biasa digunakan ibu memasak biasanya terbuat dari logam, misalnya dari aluminium, besi, atau baja. Pada bagian pegangan biasanya dibuat dari plastik ataupun kayu. Nah, mengapa dibedakan dari logam terus pegangannya menjadi kayu? Mari kita pelajari. Logam pada umumnya dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan ini memungkinkan panas bergerak dengan mudah dan cepat melaluinya. Dengan demikian, panas dari api cepat mengalir ke masakan ibu. Sebaliknya, plastik atau kayu sulit untuk menghantarkan panas. Di dalam hal ini, panas tidak dapat bergerak melaluinya dengan cepat. Dengan demikian, saat alat digunakan, kita dapat memegang pada bagian pegangan tanpa merasakan panas. Perhatikan saat ibu memasak. Peristiwa itu menunjukkan bahwa panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. Perpindahan panas dari satu benda ke benda lain ini terjadi apabila terdapat perbedaan suhu di antara kedua benda tersebut. Panas mengalir atau berpindah dari benda yang satu yang suhunya tinggi ke benda yang satunya yang suhunya rendah. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sampai suhu kedua benda menjadi seimbang. Nah, ada 3 perpindahan panas. Mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara dengan diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Konveksi dapat terjadi pada angin dan air. Air yang
dipanaskan akan menjadi mendidih. Mulanya hanya air di bagian bawah panci yang akan mendidih. Selanjutnya akan mengalir sampai pada air di bagian atas panci sehingga air dapat mendidih secara keseluruhan. Yang kedua ada konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Konduksi biasanya terjadi pada benda berbahan logam atau benda-benda padat lainnya. Misalnya ujung sendok yang dipanaskan. Jika ujung yang lainnya dipegang, maka tangan akan terasa panas. Hal ini terjadi karena panas berpindah dari ujung sendok yang dipanaskan, tetapi sendok tidak berpindah ke tubuh kita. Dan yang ketiga ada radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara. Panas dapat secara langsung kita rasakan tanpa melalui benda-benda yang lain. Misalnya, saat kita menjemur pakaian, pakaian yang basah akan menjadi kering apabila dijemur di bawah terik matahari. Hal ini adanya perpindahan panas radiasi tanpa melalui zat perantara. Pada kali ini kita sudah belajar tentang konduktor dan isolator serta macam-macam perpindahan panas. Nah, materi konduktor dan isolator Ibu akhiri. Selamat bertemu pada materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.